Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tujuan kita ini ya ingin ke Gunung Batu atau Bukit Batu ya, karena masyarakat sekitar pulau ini menyebutnya ada yang Gunung Batu, ada yang Bukit Batu ya. Dimana di situ pernah disinggahi oleh Prabu Siliwangi ya teman-teman ya, atau ayah dari Nyi Roro Kidul ya. Bukan Bunda Ratu Kidul, bukan Bunda Ratu Pantai Selatan ya, jangan salah mengartikan ya. Di sini Prabu Siliwangi ini adalah sosok ayah dari Nyi Roro Kidul, dan saya mendapat wangsiat disuruh mendatangi ya, karena seperti tapak tilas itu, persinggahan itu adalah suatu keramat ya. Jadi di sini saya ingin berkunjung di mana Prabu Siliwangi di zaman dahulu kala atau di zaman Belanda atau sebelumnya ya, saya kurang paham ya, atau di zaman sebelum Belanda itu Prabu Siliwangi sudah pernah, maksud saya, maaf ya, sudah pernah singgah di sini ya, karena ini tidak jauh dari tepi laut ya teman-teman ya, di mana Nyi Roro Kidul dulu sempat akan diserang oleh ribuan orang sakti ya. Disitulah Prabu Siliwangi, ayahanda Nyi Roro Kidul, mengusir mereka tanpa ada perlawanan satupun. Tapi sebelumnya kita bersolawat dulu teman-teman ya. Biasa kita orang muslim, kita jangan lupa-lupa bersolawat. Dan jika saya lupa, ingatkan pada teman-teman ya, agar saya bersolawat. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri, anta isin wa walid, anta misbah husuduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan bersolawat hati kita tenang, sejuk, damai, dan di perjalanan kita ini kita diselamatkan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari teman-teman ya, kita jalan dan mudah-mudahan bisa menemukan tapak tilas Prabu Siliwangi tersebut ya. Karena memang menurut masyarakat sini itu primbonnya, jika bukan rezeki kita tidak akan bisa menemui tapak tilas tersebut. Tapi memang jika ada rezeki buat kita, kita akan mudah menemukannya. Baiklah teman-teman ya, mungkin selama 7 menit di break ya kameramen ya.
Pelan-pelan ya kameramen ya, tidak perlu mengambil saya karena takut nanti jatuh. Hati-hati, hati-hati. Ini jalan setapak ya, bisa dilihat ya. Ini jalan setapak dan di situ ada lahan-lahan sawit. Setelah lahan sawit kita langsung naik ke atas ya, karena kita ini sudah 2 jam perjalanan ya, tapi tidak kita ambil di perjalanan. Nanti bosan teman-teman ya jika semua di perjalanan ditayangkan. Hati ya teman-teman ya, nanti setelah 7 menit di break saja dulu ya kameramen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul-betul ya wilayah sini. Ini saya bingung ya wilayah sini. Di sini banyak tanaman, tapi saya jarang menemukan manusia. Karena kata masyarakat sini ya, itu di sini menanam itu di waktunya bertanam saja ya teman-teman ya. Karena di hari-hari biasa mereka tidak akan melihat tanaman mereka, karena di sini banyak sekali orang-orang sakti yang tidak bertanggung jawab ya, berbuat aneh-aneh terhadap masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen jangan lupa di dalam hati baca sholawat, baca zikir ya, doa-doa ya, karena kita di sini harus menjaga diri kita dari mara bahaya, termasuk dari binatang buas, termasuk dari gangguan jin-jin ifrit segala ya, karena di sini memang banyak sekali jin-jin. Sallallahu ala, ini seperti banyak ikannya ya teman-teman ya, tapi kita di sini bukan untuk mencari ikan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Hati-hati kameramen, hati-hati, saya seperti melihat bayangan ya tadi. Astagfirullah. Anta ihsin wa walid, anta misbah husuduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ghafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal ghafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Oke teman-teman ya, di sini kita sudah mulai mau tiba teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai ya. Bisa dilihat ya, inilah yang dikatakan Bukit Batu ya, yang dimana di sini tapak tilas dari Prabu Siliwangi ya. Beliau pernah singgah di sini untuk membantu anaknya Nyi Roro Kidul mengusir para orang-orang sakti. Itu ribuan orang sakti ya, diusir tanpa perlawanan sedikit pun. Mudah-mudahan kita tidak ada gangguan dan kita bisa menjumpai di mana itu tapak tilas ya. Oh betul ya teman-teman ya, pantas saja ini disebut Gunung Batu ya, atau Bukit Batu. Memang karena memang di sini betul-betul ini sebetulnya teman-teman ya, Gunung Batu ini ceritanya adalah ini semuanya tadi kayu ya teman-teman ya. Ini adalah kayu yang karena umurnya sudah ribuan tahun itu menjadi batu ya. Ini adalah pohon kayu dahulu kala ya.
Ini bukan batu ya, yang sudah memosil menjadi batu. Hati-hati kameramen ya, karena ini sangatlah licin ya, sangatlah licin. Kita harus jalan betul-betul dengan ekstra hati-hati ya. Mungkin kameramen bisa cari jalan yang bagus ya, tidak perlu mengikuti saya ya. Sabar, pelan-pelan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ini sangat tinggi ya sebetulnya teman-teman ya, tapi di sini saya belum tahu ya jalannya kemana ya, arahnya ya. Sangatlah tinggi ya teman-teman ya. Ikuti saya teman-teman. Kameramen waspada, awas tergelincir ke sana kameramen. Ke arah sini sedikit. Baiklah, naik lagi ya kameramen ya. Di manakah tapak tilas sesungguhnya ya? Karena memang ini sangat terjal ya. Ini masih tinggi ya teman-teman ya, masih tinggi, masih jauh. Bisa kita lihat sebentar ya ke bawah ya. Kita lihat ya. Ini sudah termasuk tinggi ya teman-teman ya. Baik kameramen. Mudah-mudahan kita bisa menemukan tapak tilas tersebut ya, di mana sesungguhnya tempat yang betul-betul pernah diduduki oleh Prabu Siliwangi ya. Ada wait kameramen ya, hati-hati ada wait. Entahlah bahasa Indonesianya apa itu wait ya, masyarakat sini bilang itu wait. Masih jauh ini ya, tapi masyarakat bilang itu tidak, tempatnya tidak menentu ya. Sungguh ya. Tuh. Ke arah situ ya teman-teman ya. Astagfirullahaladzim, ini saja sudah terlihat jelas ya, itu gunung ya, Gunung Rajabasa itu sangat dekat dari sini teman-teman ya. Gunung Rajabasa terlihat tidak kameramen di zoom? Itu Gunung Rajabasa ya. Gunung Rajabasa itu terlihat ya, entah di kamera jelas atau tidak ya teman-teman. Di manakah tapak tilas tersebut ya? Sangat tinggi ya, sangat terjal. Berbahaya ini teman-teman ya. Ini banyak rumput berduri ya. Coba kita cari jalan lain. Ini kameramen ya. Di mana tapak tilas tersebut? Ini memang batu semua ya kameramen ya. Sesungguhnya cuman di sini sudah tertutup oleh rumput-rumput ya. Betul-betul. Itu daerah villa yang berada di pantai ya kameramen ya. Daerah villa yang berada di pantai bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Ya, coba kita lihat ya. Ini apa teman-teman ya? Apakah ini yang dimaksud tapak tilas tersebut ya? Tapi tidak jelas ya di kamera. Ini ada garis ya. Ada garis, nah melingkar ke sini, melingkar. Berarti ini bentuk kaki ya, bentuk kaki manusia, tapi sangat besar ya, tapi tidak terlalu jelas ya ini. Ini memang, iya betul, ini seperti bentuk kaki ya teman-teman ya, seperti bentuk kaki, bisa dilihat ya, seperti bentuk kaki. Oke, betul ini teman-teman ya. Ada yang mengatakan itu tidak jelas ya. Katanya Bang John sebenarnya itu tidak jelas, hampir sama dengan tempat-tempat yang lain ya. Tapi di situ dia seperti berbentuk kaki dari pecahan batu tersebut ya.
Nah, ini begini ya teman-teman ya. Jadi inilah bentuk kaki ya. Begitu ya, bentuk kaki yang memang astagfirullahaladzim. Kameramen hati-hati ya, tapi jangan takut ya. Insya Allah saya bisa menjaga kameramen juga ya di sini ya. Tetap waspada, baca bismillah ya. Seperti ada sosok yang saya lihat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. La ilaha illallah, subhanallah. Apa kameramen ya? Seperti ada yang mendorong saya begitu kuat ya. Seperti ada yang mendorong saya begini sehingga saya terpental ya. Sangat begitu kuat. Dan sosok itu sudah tampak jelas, tapi sosok itu tidak mengerikan teman-teman ya. Dia sepertinya bersinar, pakaiannya bersih, dia seperti laki-laki dan sangat tampan ya. Wajah beliau, mungkin dia hanya mengetes kita di sini ya. Dan jelas beliau tahu tujuan kita di sini baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum Syekh Abdul Qadir Jalani. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ya teman-teman ya, saya sungguh tidak mengerti. Bahkan kameramen pun mulai memucat ya, tapi jangan khawatir kameramen ya, kita juga tidak lama-lama. Jika memang kita di sini tidak ada petunjuk apapun, kita akan segera pulang. Karena kita di sini niat kita baik ya, tidak ingin mengganggu siapapun yang berada di sini ya, makhluk-makhluk Allah, karena semua adalah makhluk Allah, entah itu kasat mata ataupun tidak ya. Bismillah. Siapapun kalian, entah para leluhur, entah kalian sekalipun jin, karena semua itu yang saya tahu, kita semua adalah makhluk ciptaan Allah. Dan kedatangan saya di sini hanya untuk berkunjung. Saya tidak mempunyai niat buruk sama sekali. Dan jangan ganggu kedatangan saya. Kehadiran saya di sini hanyalah ingin mendatangi tapak tilas Prabu Siliwangi, tidak lebih dari itu. Dan jika memang ada petunjuk, berikanlah saya petunjuk. Dan jika kalian para jin tidak senang dengan kedatangan saya meminta maaf pada kalian, karena kedatangan saya di sini bukanlah untuk mengganggu, tapi semata-mata untuk melihat jejak beliau, jejak Prabu Siliwangi. Jadi berilah petunjuk itu kepada saya. Di sini saya hanya menjalankan misi saya untuk memberantas kezaliman, untuk memberantas niat-niat orang yang sesat, dan menuju di jalannya Allah. Kenapa tangan saya ini seperti ada yang menggerakkan kameramen? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Saya digerakkan di sini ya kameramen ya. Tangan saya digerakkan di sini. Padahal dari tadi kita tidak pernah melihat ada apa-apa di sini ya.
apakah kita tidak melihatnya? Ditutup penglihatan kita ya, sehingga saya diarahkan ke sini teman-teman ya. Subhanallah, selalu saya diberikan hiasan ya. Mungkin ini kita sebut dengan hiasan, alangkah baiknya ya kita sebut dengan hiasan. Tapi ya, sebetulnya untuk apa saya ya terlalu banyak saya mempunyai pusaka. Tapi saya pernah mengetahui cerita tentang Prabu Siliwangi yang beliau juga memang sangat senang mengenakan batu hitam ya. Batu hitam yang disebut dengan kecubung ulung ya teman-teman ya. Kecubung ulung, dan di sini tidak ada senter ya, tapi saya melihatnya dengan jelas dari sinar matahari itu ada kemerah-merahan di dalam batu ini ya. Batu ini berwarna hitam, tapi di dalamnya ada kemerah-merahan. Bismillahirrahmanirrahim. Jika memang ini punya saya, perkenankan saya memakainya ya. Dan jika ini adalah syariat ya, tentunya bukan pusaka inilah yang menyelamatkan kita, tapi Allah lah melalui perantara pusaka-pusaka ini. Jika memang ini bisa saya bawa untuk pulang, perkenankanlah saya memakainya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat pas ya teman-teman ya. Sangat pas di jari manis saya yang kiri ya. Sangat pas sekali. Sebetulnya kita lelah ya, berjalan sampai ke bukit itu petunjuknya hanya pusaka sebuah cincin ya. Tapi alhamdulillah, karena itu mungkin rezeki kita. Kita tidak tahu hikmahnya ya. Karena ada ustadz ya pernah berkata kepada saya, bukan hanya ustadz, ada seorang kiai dan habib itu bilang, pusaka itu tidak harus semesta-mesta digunakan untuk melawan kejahatan. Tapi di suatu saat kita terdesak, mungkin itu akan membantu kita. Mungkin kita bisa menghibahkannya dengan seseorang, dengan melalui mahar ya, mungkin ya, itu penjelasan para kiai itu ya. Maka dari itu, itulah sesungguhnya bantuan untuk kita, tidak hanya kekuatan ya teman-teman ya. Karena meskipun saya yang mendapatkan ini, tapi belum tentu juga ini adalah milik saya, jodoh saya ya. Siapa tahu ini milik saudara-saudara kita yang lain ya, yang membutuhkan, melalui perantara saya mendapatkannya, sehingga saudara kita yang memilikinya ya, seperti itu ya. Jadi mungkin kita tidak lama-lama ya temannya di sini, karena memang sangat panas ini ya, Gunung Batu ini ya. Tapi sebelum saya tutup, saya juga tidak lupa-lupanya buat teman-teman ya yang belum bergabung dengan member, silahkan bergabung. Saya selalu mengingatkan ya, tidak henti-hentinya bagi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup sediakan uang Rp300.000, itu khusus Indonesia ya. Cukup sediakan uang Rp300.000, teman-teman sudah bergabung menjadi member, mendapatkan madu kuning 1, madu hitam 1, dan minyak melati keraton 1 ya. Tapi jika teman-teman sudah bergabung dengan member, Bang John, saya sudah bergabung dengan member, boleh tidak saya beli satu saja? 100.000 boleh ya, jika memang sudah bergabung. Tapi tidak bisa bohong ya, karena bisa kita cek di tempat Bang Re Lampung. Nah tapi ongkirnya ditanggung oleh teman sendiri ya, tidak ditanggung ongkir. Buat teman-teman yang berada di luar negeri, kalian sediakan uang Rp1.500.000, tapi sudah ditanggung ongkir ya, free ongkir. Baik ya, ingat teman-teman ya, jangan lupa cepat pesan ya, segera, jangan menunggu sakit. Sedia obat sebelum sakit, sedia payung sebelum hujan ya. Saya tidak selalu lupa mengingatkannya kepada teman-teman, itu pepatah yang memang betul adanya. Jadi buat teman-teman ya, ikuti terus perjalanan saya John Cowboy. Saya di pulau ini hanya sendiri ya, demi memberantas kezoliman. Niat saya di sini untuk membela yang benar ya. Siapapun yang ditindas, saya akan bantu sekuat tenaga saya, sekuat pemikiran saya ya, sebisa saya siap menaruhkan nyawa saya demi jalan yang diridhoi Allah. Buat teman-teman yang belum dukung saya, subscribe saya, tolong didukung ya channel saya, dibantu
Dan saya berterima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum subscribe, yang sudah melihat tayangan saya dibantu subscribe ya. Karena itu adalah bentuk support teman-teman, dukungan kepada saya ya. Karena subscribe itu tidak memakai biaya ya teman-teman ya. Di subscribe channel saya ya, John Cowboy. Ingat, subscribe channel saya yang bernama John Cowboy ya. Kalian klik saja John Cowboy, insya Allah channel saya akan keluar ya. Ditambah lagi ada itu saya ya, channel saya itu @bintanglampung_strip ya. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe dan like channel saya John Cowboy, saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih ya, banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalas semua kebaikan kalian, dan saya doakan kalian sehat walafiat, murah rezeki, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, tapi demi beribadah kepada Allah ya. Percuma panjang umur kalau tidak ibadah ya teman-teman ya. Jadi baiklah teman-teman ya, kini di sini kita menuju arah pulang. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf ya. Kita tutup video ini ya, kita akhiri. Jangan lupa ikuti terus perjalanan saya John Cowboy ya. Saya tutup video ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.